Halo teman-teman semua, pada part 7 kali ini kita membahas mengenai e-commerce. Dalam e-commerce terdiri dari digital markets dan digital goods. Pada bagian e-commerce ini kita mempelajari ada e-commerce dan di internet, e-commerce bisnis dan teknologi, the mobile digital platform, dan the mobile e-commerce, dan yang terakhir ada building and e-commerce presence. Selanjutnya ada B2B e-commerce. B2B e-commerce, B2B itu sendiri merupakan business to business. Business to business e-commerce yaitu semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Perdagangan antara perusahaan bisnis mewakili pasar yang sangat besar. Proses melakukan perdagangan di antara perusahaan bisnis adalah kompleks dan membutuhkan intervensi manusia yang signifikan, dan oleh karena itu menghabiskan sumber daya yang signifikan. Beberapa perusahaan memperkirakan bahwa setiap pesanan pembelian perusahaan untuk produk pendukung membutuhkan biaya rata-rata setidaknya $100 dalam biaya administrasi. Biaya administrasi, termasuk kertas dan file, menghabiskan waktu menggunakan telepon dan mesin faks untuk mencari produk, mengatur pembelian, mengatur pengiriman, dan menerima barang. Di seluruh perekonomian, jumlahnya mencapai triliunan dolar setiap tahun untuk proses pembelian yang berpotensi dapat diotomatiskan. Jika sebagian dari perdagangan antar perusahaan yang diotomatiskan dan sebagian dari keseluruhan proses pembelian dibantu oleh internet, secara harafiah, triliunan dolar dapat digunakan untuk pengeluaran yang lebih produktif, harga konsumen berpotensi turun, produktivitas akan meningkat, dan ekonomi kekayaan bangsa akan berkembang. Ini adalah janji B2B e-commerce. Tantangan e-commerce B2B adalah mengubah pola dan sistem pembelian yang ada serta merancang dan mengimplementasikan solusi B2B berbasis internet yang baru. Transaksi B2B ini mengalir melalui berbagai mekanisme yang mendukung internet. Sekitar 80% dari perdagangan online B2B masih didasarkan pada sistem kepemilikan untuk pertukaran data elektronik atau Electronic Data Interchange atau EDI. EDI ini memungkinkan pertukaran komputer ke komputer antara dua organisasi untuk transaksi standar seperti faktur, bill of lading, jadwal pengiriman, atau pesanan pembelian. Transaksi secara otomatis dikirim dari suatu sistem informasi ke sistem informasi lainnya melalui jaringan, menghilangkan pencetakan dan penanganan kertas di suatu sisi dan memasukkan data di sisi lainnya. Electronic Data Interchange atau EDI. Perusahaan menggunakan EDI untuk mengotomatiskan transaksi e-commerce B2B dan pengisian inventaris berkelanjutan. Supplier dapat secara otomatis mengirim data tentang pengiriman ke perusahaan pembelian. Perusahaan pembelian dapat menggunakan EDI untuk menyediakan persyaratan produksi dan inventaris serta data pembayaran kepada pemasok. A private industrial network menghubungkan perusahaan dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis utama lainnya untuk manajemen rantai pasokan yang efisien. Banyak organisasi memilih
untuk menggunakan private networks untuk EDI. Karena dari meningkatkan teknologi membuat transaksi lebih fleksibel dan murah untuk menghubungkan ke perusahaan lain sehingga dapat memperluas lingkaran mitra dagang mereka.